Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiati dengan NIM F202001172 dari kelas A3 Farmasi. Di sini saya akan membawakan materi mengenai hubungan kualitatif struktur aktivitas obat golongan antihistamin. Yang pertama, pendahuluan. Yang pertama itu bagian A, histamin. Histamin adalah senyawa normal yang ada dalam jaringan tubuh, yaitu pada jaringan sel mas dan peredaran basofil yang berperan terhadap berbagai proses fisiologis yang penting. Histamin merupakan produk dekarboksilasi dari asam amino histidin. Kemudian pelepasan histamin terjadi akibat rusaknya sel, senyawa kimia, reaksi hipersensitivitas, sebab lain atau termal, mekanik, dan radiasi. Kemudian alergen, yaitu spora, debu, sinar UV, cuaca, racun, deterjen, enzim proteolitik, zat warna obat, dan makanan. Kemudian B, antihistamin. Antihistamin adalah obat yang dapat mengurangi atau menghilangkan kerja histamin dalam tubuh melalui mekanisme penghambatan bersaing pada reseptor H1, H2, dan H3. Efek antihistamin bukan suatu reaksi antigen antibodi karena tidak dapat menetralkan atau mengubah efek histamin yang sudah terjadi. Antihistamin pada umumnya tidak dapat mencegah produk histamin. Antihistamin bekerja terutama dengan menghambat secara bersaing interaksi histamin dengan reseptor khas. Kemudian berdasarkan hambatan pada reseptor khas, antihistamin dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu antagonis H1, antagonis H2, dan antagonis H3. Kemudian penggolongan obat, yang pertama H1 blockers, yaitu mengantagonir histamin dengan jalan memblok reseptor H1 di otot licin dari dinding pembuluh bronchi dan saluran cerna, kandungan kemih, dan rahim. Kemudian, begitu pula melawan efek histamin di kapiler dan ujung saraf atau gatal, flare reaction. Efeknya adalah simptomatis. Antihistamin tidak dapat menghindarkan timbulnya reaksi alergi. Dahulu antihistamin dibagi secara kimiawi dalam 7-8 kelompok, tetapi kini digunakan penggolongan dalam 2 kelompok atas dasar kerjanya terhadap SSP, yakni zat-zat generasi ke-1 dan ke-2. Kemudian, obat generasi ke-1 yaitu prometazin, oxomemazin, tripelenamin, feniramin, difenhidramin, dan clemastine. Obat generasi kedua, astenizol, terfenadin, dan fexofenadin, akrivastin, cetirizin, loratidin, levocabastin, dan emedastin. Kemudian kedua, H2 blockers. Obat-obat ini menghambat secara efektif sekresi asam lambung yang meningkat akibat histamin dengan jalan persaingan terhadap reseptor H2 di lambung. Efeknya adalah berkurangnya hipersekresi asam klorida dan mengurangi vasodilatasi dan tekanan darah menurun. Kemudian ketiga, H3 blockers. Obat ini sampai sekarang belum digunakan untuk pengobatan, masih dalam penelitian lebih lanjut dan kemungkinan berguna dalam pengaturan kardiovaskuler, pengobatan alergi, dan kelainan mental. Kemudian derivat etanolamin. Aktivitas antikolinergik signifikan atau dapat memperbesar pembelokan H1 pada sekresi eksokrin, contohnya difenhidramin atau Benadryl dan clemastine atau tafegil. Kemudian derivat etilendiamin. Obat-obat dari kelompok ini umumnya memiliki data sedatif yang lebih ringan, contohnya antazolin, mepirin, dan clemizol. Kemudian derivat propilamin. Obat-obat dari kelompok ini memiliki daya antihistamin kuat, contohnya feniramin, klorfenamin, bromfeniramin, dan tripolidin. Kemudian derivat piperazin. Obat-obat ini tidak memiliki inti etilamin melainkan piperazin, contohnya siklizin dan sinarizin. Kemudian derivat fenotiazin, senyawa trisiklik yang memiliki daya antihistamin dan antikolinergik.
yang tidak begitu kuat dan seringkali berdaya sentral, contohnya promethazine dan isotimendil. Kemudian turunan trisiklik lain. Obat golongan ini memiliki daya anti-serotonin kuat dan menstimulir nafsu makan, maka banyak digunakan untuk stimulan nafsu makan. Antihistamin golongan ini yaitu ciprohetadin, azatadin, dan pizotifen. Kemudian zat-zat non-sedatif. Obat golongan ini adalah antihistamin yang tidak memiliki efek sedatif atau membuat mengantuk. Golongan antihistamin ini yaitu terfenadin dan acetamizol. Kemudian golongan sisa. Antihistamin golongan ini antara lain methadone, dimetinden, dan difenipiralin. Kemudian mekanisme kerja histamin, yaitu dapat menimbulkan efek bila berinteraksi dengan reseptor histaminergik, yaitu reseptor H1, H2, dan H3. Interaksi histamin dengan H1 menyebabkan kontraksi dengan otot polos, usus, dan bronki, meningkatkan permeabilitas vaskular, dan meningkatkan sekresi mukus yang dihubungkan dengan peningkatan CGMP dalam sel. Interaksi histamin dengan reseptor H2 dapat meningkatkan sekresi asam lambung dan kecepatan kerja jantung. Produksi asam lambung disebabkan penurunan CGMP dalam sel dan peningkatan CAMP. Reseptor H3 adalah reseptor histamin yang baru diketemukan pada tahun 1987 oleh Arang DKK, terletak pada ujung saraf jaringan otak dan jaringan perifer yang mengontrol sintesis dan pelepasan histamin, mediator alergi lain, dan peradangan. Kemudian pada antihistamin mekanisme kerjanya yaitu antagonis H1 adalah obat yang secara kompetitif menghambat kerja histamin pada jaringan yang mengandung reseptor H. Beberapa antagonis H1 memblok pelepasan histamin dan membutuhkan konsentrasi lebih tinggi. Antagonis H1 memblok produksi antibodi atau interaksi antigen-antibodi. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan dari materi yang bisa saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.